Tiga, tugas pokok fungsi utama sebagai orang yang menyandang gelar mahasiswa. Menjalankan peran sebagai aset investasi pembangun masa depan. Kalau saya berbicara, saya hanya mau berbicara fakta. Kesuksesan tidak diciptakan untuk manusia yang malas. Garis bawahi. Halo semuanya, saya Rizky Raffi. Selamat datang di Adkes Talk, yang dimana acara kali ini yaitu podcast yang diselenggarakan oleh Adkes Mapoltan, kebuatan BEM KMIP UNAN, yang diselenggarakan di Kampus 3 Universitas Andalas yang berada di dalam saya. Nah, pada podcast kita pada kali ini, kami kedatangan tamu yang spesial, yang dimana narasumber kami pada kali ini itu merupakan salah satu dosen yang juga mengajar di Kampus 3 ini. Namun, dosen tersebut tuh juga memiliki banyak sekali julukan-julukan, mulai dari dosen yang paling kritis ataupun dosen yang penuh dengan jokes, dan bahkan ada juga oknum-oknum mahasiswa yang menyebutnya sebagai dosen yang killer. Mari kita sambut ini dia, Pak Zahnul Iksan. Gimana Pak kabarnya beberapa hari ini? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Acaranya Adkes Talk. Iya, sahabat Adkes Talk gitu ya. Adkes berbicara. Adkes berbicara. Iya. Oke. Ya, Raffi, kabar alhamdulillah baik. Seperti biasa sebagai seorang dosen ya aktivitas mengajar, meneliti, melakukan pengabdian dan beberapa hal-hal lainnya sebagai penunjang kegiatan sebagai dosen. Jadi Pak, mungkin kan pembahasan kita pada kali ini kan lebih membahas tentang perannya mahasiswa di Universitas Andalas atau di dalam masyarakat, baik itu di negara maupun di lingkungan kampus itu sendiri. Cuman sebelum kita masuk ke pembahasan kita, mungkin Bapak bisa sedikit menceritakan latar belakang Bapak, mulai dari S1 hingga Bapak tuh mengajar jadi dosen di kampus kita ini. Latar belakang ya. Ya Pak. Mungkin sebelum masuk ke pertanyaan, pertama sekali saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman BEM ya, teman-teman BEM Badan Eksekutif Mahasiswa Kabupaten Kampus 3 Damastraya yang telah berkenan mengundang saya di sini sebagai narasumber di Adkes Talk. Ucapan terima kasih dari saya. Kemudian saya masuk ke ruangan podcast ini berasa masuk ke ruangan close the door ini. Luar biasa perjuangan yang dilakukan mahasiswa untuk bisa menyampaikan aspirasi ya. Ini podcast ini kan merupakan salah satu bentuk atau media penyampaian aspirasi tentang apa saja keluh kesah ataupun perjuangan-perjuangan yang perlu diperjuangkan sebagai seorang mahasiswa. Ini tamu utama atau karena nggak ada tamu yang lain? Ya, ini serius Pak. Jadi emang tamu pertama itu emang harus menarik perhatian para mahasiswa ini. Iya, dihadirkan dosen killernya gitu. Iya, itu dia kuncinya Pak. Oke, makasih Raffi dan teman-teman. Latar belakang ya. Penting rasanya memang kita membahas mengenai latar belakang karena filosofinya adalah kita tidak bisa menilai atau membuat suatu kesimpulan terhadap seseorang itu hanya dari apa yang kita lihat sekarang. Karena seseorang itu dibentuk selain berdasarkan genetiknya, tentu juga berdasarkan masa lalunya dan juga lingkungannya. Sehingga latar belakang itu menjadi penting untuk kita bicarakan terhadap penilaian bagi seseorang yang kita ajak bicara gitu ya. Ini kita bicara latar belakang, bicara mengenai background dulu ya, background keluarga. Orang tua saya kerjanya hanya sebagai pedagang yang keliling-keliling pasar. Jadi berganti hari, berganti pasarnya. Jadi berkeliling-keliling pasar, hari Senin di pasar A, Selasa pasar B, Rabu pasar C, dan seterusnya. Tapi tentu meskipun hidup dalam keadaan yang pas-pasan, tidak dalam keadaan yang kaya, itu kan kalau menurut saya bukan untuk dijadikan sebagai media untuk berkeluh kesah. Bukan media untuk kita bersedih, tapi itu mesti dijadikan sebagai semangat, sebagai motivasi untuk kita bisa menjadi anak atau bahkan menjadi generasi yang lebih baik dibanding generasi-generasi terdahulu. Kemudian saya background dasarnya orang tua itu asli Minang.
Berarti emang asli Minang lah Bapak. Asli Minang. Ayah saya orang Solo, Sumatera Barat. Ibu saya Solo, Sumatera Barat. Kemudian setelah mereka menikah, mereka merantau ke Palembang. Kemudian setelah itu ya ada episode gulung tikarnya sebagai pedagang biasa lah ya. Ya. Kemudian pindah ke Bengkulu. Kemudian kami bertiga beradik termasuk saya, anak bungsu. Saya dilahirkan di Bengkulu, kemudian menempuh sekolah SD, SMP di Bengkulu. Kemudian SMA saya hijrah ke tempat yang lebih baik menurut saya. Berarti sebelumnya itu tidak baik Pak. Ke tempat yang lebih baik. Jadi sudah ada tempat yang baik, kemudian hijrah ke tempat yang lebih baik. Saya pindah ke Palembang SMA, kemudian kuliah saya di Universitas Andalas ke Padang. Tapi sebenarnya kalau berbicara mengenai background itu ya tidak banyak mungkin cerita romance ini kebahagiaan yang bisa diceritakan karena hidup kami itu ya pas-pasan, ya memang tidak punya latar belakang orang kaya lah seperti itu. Jadi hari-hari kami ya berisi dengan perjuangan-perjuangan. Kemudian saya S1 berkuliah di Universitas Andalas, kemudian S2 sampai dengan S3. Nah, ini keistimewaan saya. Saya mulai dari S1, S2, S3 saya berkuliah di Universitas Andalas sampai dengan mengabdi pada akhirnya di Universitas Andalas. Namun saya berpikiran ini bukan menjadi suatu batasan karena faktanya sekarang meskipun saya S1, S2, S3 di UNAN, tapi saya punya jejaring yang nasional bahkan internasional. Saya bahkan punya kolaborasi penelitian, punya kolaborasi menulis buku, artikel jurnal ilmiah, bahkan pengelolaan jurnal ilmiah itu dengan teman-teman di luar Pulau Sumatera, di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sampai ke negara-negara lain yang aktif berkolaborasi sampai dengan saat sekarang. Dan kemudian mungkin yang bisa dibanggakan juga dari latar belakang ini untuk motivasi juga bagi teman-teman BEM, HIMA, dan juga mungkin sahabat Adcast Talk yang mendengar dari manapun berada. Dari mulai saya kuliah S1, S2, dan S3, saya adalah mahasiswa yang paling cepat diwisuda di angkatan saya. Berarti nggak salah julukan Bapak tuh dosen paling intelek lah gitu ya Pak. Menurut mahasiswa. Saya kuliah S1 itu satu angkatan kami sekitar 200-an mahasiswa dan yang paling duluan di wisuda ada sekitar 11 atau 12 orang dan saya satu di antaranya. Kemudian waktu S2 juga ada sekitar beberapa mahasiswa, saya lupa berapa jumlahnya, dan tetap saya yang pertama di wisuda dari angkatan tersebut. Dan ketika S3 juga saya menjadi mahasiswa pertama juga yang di wisuda di angkatan kami itu. Kemudian saya kuliah full beasiswa. Dari S1, S2, S3 saya beasiswa. Karena sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa saya punya latar belakang orang yang pas-pasan. Pas-pasan yang mendekati ke susah. Gitu ya. Pas-pasan yang mendekati ke susah. Makanya perkuliahan saya S1 saya berjuang bagaimana caranya untuk dapat beasiswa dan alhamdulillah dapat. S2 pun saya beasiswa lagi. Jenis beasiswanya waktu S1 tuh saya beasiswa PPA BBM seperti itu ya. Kemudian S2 saya beasiswa dari Bank Mandiri. Kemudian S3 saya beasiswa dari LPDP. Dan dari beasiswa itu saya kira sangat mencukupi dalam untuk biaya hidup. Tidak hanya untuk perkuliahan tapi untuk biaya hidup sudah sangat tercukupi. Itu Raffi. Jadi ada Raffi mungkin pertanyaan sendiri nih Pak. Dan kebetulan Bapak kan dari S1 sampai S3 itu kuliah di Universitas Andalas. Nah, Raffi penasaran Pak. Dan Bapak kan pasti kan juga mengalami lah masa-masa saat Bapak jadi mahasiswa, organisasi, ataupun kepanitiaan dan lain-lainnya. Ada nggak yang Bapak lihat sekarang, dan kebetulan Bapak kan jadi dosen di kampus 3 kan? Perbedaan mahasiswa di zaman Bapak pada saat itu dengan mahasiswa di zaman sekarang, terutama di kampus kita ya, kampus 3 Universitas Andalas yang ada di Darmasraya ini. Itu gimana Pak? Ada nggak perbedaan? Ataupun mahasiswa sekarang tuh malah minim terhadap organisasi-organisasi yang dimana itu termasuk organisasi pergerakan gitu Pak? Oke. Saya akan menjawab dari sudut pandang yang agak sedikit lebar karena saya
pernah berada di pergerakan kemahasiswaan dan sekarang sudah 10 tahun terakhir saya menjadi dosen ya. Jadi mungkin background saya tadi sedikit saya tambahkan. Saya S1 2008, tamat S1 2012, langsung S2, tamat S2 2014. Kemudian saya sempat juga menjadi penyuluh pertanian. Kemudian saya menjadi dosen di Riau tahun 2015, kemudian baru tahun 2018 saya mengikuti CPNS di UNAN, kemudian keluar SK menjadi dosen di UNAN 2019. Artinya saya 4 tahun di swasta, kemudian sekarang sudah menginjak tahun ke 6 saya di UNAN ya sebagai dosen di UNAN. Artinya sudah ya 10 tahunan saya menjadi dosen. Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya akan membuat sebuah point of view yang cukup lebar ya. Karena memang kalau saya perhatikan di saat-saat sekarang ini telah terjadi pergeseran paradigma dari mahasiswa. Ada beberapa paradigma yang berbeda. Padahal sebenarnya tidak banyak perubahan yang terjadi, tapi penerimaan dari mahasiswa itu bisa menjadi berbeda. Contohnya seperti ini ya. Kami mahasiswa-mahasiswa zaman dulu itu kan memiliki akses informasi yang sangat terbatas. Tidak seperti mahasiswa zaman sekarang, di mana semuanya berada pada ujung jari kan. Kalau pada saat kami kuliah dulu, nah ini kita bicara yang pertama perbedaan tentang akses informasi ya. Kalau kami di zaman mahasiswa zaman dulu, saat saya menjadi mahasiswa itu akses informasi itu masih sangat terbatas. Sumber ilmu pengetahuan itu masih terhadap dari baca buku, dari perpustakaan, dari toko buku gitu, baca buku juga kan, kemudian dari dosen sebagai sumber ilmu utama, sumber ilmu primer. Nah, namun kalau di saat sekarang kan semua ilmu pengetahuan itu bisa diakses dengan secepat mungkin, dari mana saja. Betul, Pak. Dari e-jurnal, dari e-book, dari bahkan dari berbagai platform digital. Ada, saya lihat juga tuh beberapa konten-konten edukasi tentang ilmu pengetahuan, tentang motivasi semuanya ada tersedia di TikTok, di Instagram dan YouTube. Banyak pembelajaran juga dan media-media lainnya. Artinya sekarang mahasiswa sekarang itu dimanjakan sebenarnya, dan itu bukan hal yang buruk juga. Artinya kesempatan untuk belajar itu tinggi. Kesempatan belajar itu tinggi, maka dari itu mesti dimaksimalkan, difungsikan, diberdayakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai suatu kesuksesan yang sebenarnya. Itu yang pertama, perbedaan mungkinnya, pergeseran paradigma. Kemudian yang kedua saya kira terjadi gaya aktivisme yang berubah. Contohnya kayak mana tuh, Pak? Gaya aktivisme ini, kalau kami di zaman dulu, kami memang terkesan ketika ada fenomena-fenomena sosial yang ini membebankan kepada rakyat kecil, tidak memberikan kepekaan terhadap kesusahan masyarakat bawah, tingkat bawah. Nah itu kami di zaman-zaman dulu itu ya pergerakannya ya demo. Kalau di tahun sekitar 2008 sampai 2018 tuh apa permasalahan itu, Pak? Banyak banget. Soalnya kan kami Banyak banget. baru lahir tuh. Ya. Oh iya. Baru TK mungkin itu, Pak. Ya. Jadi banyak banget persoalan. Sebelum ke 2008 lah. Banyak sekali pergolakan mahasiswa mulai dari tahun 66, tahun 1998, menurunkan Orde Baru, menurunkan Soeharto. Itu kan karena pergerakan mahasiswa. Bahkan mulai ketika saya kuliah, mulai 2008 itu sampai dengan saya tamat, itu masih aktif dalam menanggapi suatu fenomena kebijakan yang kurang sesuai itu kita bergerak. Kita menyampaikan aspirasi lewat aksi damai kan. Kalau misalnya tuntutan itu bisa diterima gitu. Tapi ya ini bukan suatu kebenaran juga ya, bukan suatu yang bisa dibenarkan. Kadang ada juga yang ya sedikit anarkis lah begitu ya. Cuman memang itu gaya pergerakan di zaman itu. Nah, kalau sekarang
saya lihat gaya pergerakan mahasiswa ini ya mungkin karena memang teknologi memang zamannya sudah berubah, ya mungkin lewat petisi di media sosial atau mungkin kalau ada suatu kasus kemudian diviralkan, kemudian lewat buzzer lewat komen-komen netizen yang maha benar, Anonimus. itu bentuk perjuangan juga sebenarnya. Itu semuanya perjuangan, cuman media dan caranya yang berbeda. Semuanya perjuangan. Pertama tadi apa tadi yang pertama tadi? Yang pergerakan Bapak tahun 2008. Pergerakan yang ketiga perbedaannya, yang pertama tadi akses terhadap informasi, yang kedua gaya aktivisme, gaya pergerakannya, kemudian yang ketiga yang membedakan antara mahasiswa old dengan mahasiswa zaman now itu tentang pola pikir dan tujuan hidup gitu ya. Lebih dalamnya tujuan hidup. Karena saya merasa ini sebenarnya suatu hal yang menjadi kesedihan saya juga sebagai dosennya. Kalau mahasiswa zaman dahulu itu dia idealis, lebih idealis. Kemudian dia dalam berkuliah itu dia punya tujuan yang jelas, mengapa dia di sini, dan apa tujuannya setelah ini jelas gitu. Tersusun rencananya dari awal sampai akhir gitu. Ada planning yang jelas, ada goals yang jelas. Nah, saya lihat mahasiswa zaman sekarang mungkin tidak 100% semuanya, tapi saya lihat mendominasi itu mahasiswa yang pola pikirnya lebih kepada arah pragmatis. Artinya dia hanya memikirkan tentang kepentingan dirinya pribadi saja. Artinya bagaimana caranya supaya saya bisa cepat seminar proposal, saya cepat seminar hasil, penelitian saya cepat selesai walaupun itu tidak terlalu berdampak bagi masyarakat, bagi ilmu pengetahuan. Bagaimana caranya supaya saya cepat kompre, wisuda, itu hanya berbicara mengenai dirinya saja. Tidak berbicara mengenai asas dia sebagai mahasiswa seutuhnya yang harusnya bersifat idealis dan punya dampak bagi masyarakat. Dan itu yang saya lihat terjadi pergeseran yang membuat saya sebagai bisa dibilang saya aktivisme juga dulu ya. Kemudian saya sekarang juga sebagai dosen, sebagai tenaga pendidik, membuat hati saya menjadi miris, menjadi sedikit sedih. Kok mahasiswa zaman sekarang begini ya? Kok kayaknya kurang peka dengan fenomena sosial, dengan masalah-masalah yang terjadi sekitar kampus, dengan masalah-masalah yang ada mahasiswa yang diperlakukan tidak adil, ada masyarakat yang diperlakukan tidak adil, ada golongan yang diperlakukan semena-mena, tidak ada kepekaannya. Berarti apapun permasalahan masyarakat yang merugikan masyarakat banyak itu mahasiswa tuh punya andil lah berarti itu Pak untuk memperjuangkan keadilan yang diterima oleh masyarakat tadi gitu. Betul, 100% begini. Nah, ini yang menjadi kelemahan juga di mahasiswa zaman now ya. Bahkan saya sempat berdiskusi juga di kelas tentang apa definisi, apa pengertian, apa tugas pokok fungsi mahasiswa. Banyak mahasiswa yang belum tahu. Nah, saya jelaskan filosofinya ya. Ini yang mungkin menjadi PR juga untuk mahasiswa sadari dan pahami ya. Karena saya berdiskusi di kelas, saya bertanya di kelas gitu kan. Saya evaluasi, ternyata masih banyak mahasiswa di kampus 3 Damastraya ini yang belum dapat memahami arti dari mahasiswa itu sesungguhnya. Dalam tahap proses belajar itu kan pertama kita di bangku SD ya, sekolah dasar. Di sekolah dasar itu kita masih disebut sebagai siswa SD, siswa sekolah dasar. Kemudian kita naik ke SMP, masih menyandang status sebagai siswa SMP. Kemudian ketika kita sudah SMA, kita masih menyandang status sebagai siswa SMA. Namun terjadi perbedaan ketika kita masuk perguruan tinggi. Kadang-kadang mahasiswa ini masih menganggap dirinya siswa kelas 4 SMA.
Dia punya status, punya embel-embel, punya gelar sebagai mahasiswa, tapi perilakunya Seperti siswa. masih seperti siswa kelas 4. Ini kan lucu kan? Nah, jadi kalau kita sudah menyandang status, kalau kita sudah ada embel-embel sebagai mahasiswa, maha loh. Ya, quote on quote maha. Maha itu bukan kata yang bisa di underestimate, maha itu kata yang luar biasa, bahkan dia dilekatkan kepada Tuhan dari Ya, benar. umat beragama gitu ya. Ya. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan seterusnya. Sekarang gelar Tuhan itu diberikan kepada kita, kalian, Yang telah melewati fase siswa itu tadi gitu, Pak. sebagai mahasiswa. Mahasiswa. Artinya kalian tuh luar biasa. Dan dalam kata luar biasa itu, kalian punya peranan yang mesti dijalankan. Setidaknya, kita bicara setidaknya aja ya, at least, Ya. tugas pokok fungsi peranan mahasiswa itu ada 3. 3 tugas pokok fungsi utama sebagai orang yang menyandang gelar mahasiswa. Ya. Pertama, agent of change. Nah, ini yang saya miris kadang-kadang di kelas pun banyak mahasiswa yang nggak tahu. Tupoksi mahasiswa yang pertama itu sebagai agent of change. Apa tuh agent of change itu? Nanti kita uraikan lebih lanjut. Kita sebutkan dulu ada 3. Pertama, agent of change, mahasiswa sebagai agen perubahan, ya. Kemudian yang kedua, social control, mahasiswa sebagai pemegang kontrol sosial. Yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, iron stock, mahasiswa sebagai aset pembangun peradaban ke depan. Iron stock. Nah, sekarang kita uraikan satu persatu. Agent of change. Apa itu agent of change? Agent of change itu artinya mahasiswa punya peranan sebagai motor dari perubahan bangsa dan negara ini. Mengapa mahasiswa yang berfungsi sebagai motor? Mengapa tupoksi itu ada pada pundak mahasiswa, bukan pada elemen-elemen yang lain? Karena mahasiswa memiliki banyak fasilitas sumber ilmu pengetahuan. Ya. Di kampus kita punya banyak sumber ilmu pengetahuan, ada dosen, ada berbagai sarana prasarana seperti laboratorium dan lain-lain. Itu semua kan adalah fasilitas-fasilitas yang dapat digunakan untuk membuat perubahan yang lebih baik dari sisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan segala macam. Artinya fasilitas-fasilitas untuk membangun peradaban yang lebih baik itu ada pada mahasiswa. Makanya mahasiswa mempunyai tugas untuk membangun peradaban yang lebih baik sebagai agent of change. Karena mahasiswa punya fasilitas itu. Ya. Fasilitas itu tidak ada pada petani, tidak ada pada nelayan, karena memang mereka sudah fokus pada pekerjaannya. Mereka sudah fokus pada tupoksi mereka sebagai pemberi nafkah bagi keluarga. Makanya tugas itu diberikan di pundak mahasiswa. Itu agent of change. Kemudian yang kedua, social control. Begini, kita Indonesia ini kan adalah sebagai sebuah negara. Sebagai sebuah negara hukum, kita memiliki pengelola. Kita memiliki orang yang mengatur kita semuanya, yang disebut dengan pemerintah. Baik itu di level Republik Indonesia, di pusat ada presiden, wakil, dan jajarannya. Kemudian ada perpanjangan tangannya di gubernur, wakil gubernur dan jajarannya, bupati, dan seterusnya. Dan sebagai manusia biasa, ketika para pemangku kebijakan tadi memutuskan sesuatu hal yang terkait atas kita semua elemen bangsa, ada emak-emak di sana, ada anak-anak, ada orang menengah, ada orang atas. Nah, dalam hal mereka membuat suatu kebijakan, keputusan, peraturan, itu kan mungkin ada masanya juga tidak senada dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Ya, Artinya ada kalanya suatu kebijakan itu tidak berkeadilan bagi suatu golongan. Bagi ya golongan-golongan, apakah golongan menengah ke atas, apakah menengah ke bawah. Nah, ini yang menengah ke bawah ini, yang golongan-golongan ini yang mesti dibantu
untuk apabila ada suatu kebijakan yang tidak berpihak pada mereka, mahasiswa yang bertugas untuk menyuarakannya. Itu yang disebut dengan social control. Ketika ada fenomena-fenomena sosial yang tidak berkeadilan, tidak berdampak meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat banyak, nah itu mesti disuarakan. Jadi sebagai seorang mahasiswa dalam hal social control, mahasiswa itu harus peka terhadap apa saja yang terjadi di lingkungan di sekitarnya. Itu yang kedua, social control. Kemudian yang ketiga yaitu iron stop. Artinya mahasiswa punya peranan sebagai aset investasi pembangun masa depan. Jadi dia ibaratnya sebagai cadangan gitu. Begini, mau tidak mau, suka tidak suka, orang-orang yang memimpin sekarang, para hakim, para bupati, gubernur, presiden, menteri, semuanya kan nanti akan pergi. Bahkan akan meninggalkan kita semua kan. Nah, jabatan itu kan akan kosong. Siapa yang mengisinya? Yang muda-muda sekarang. Ya, mahasiswa-mahasiswa yang sedang berkuliah, sedang menimba ilmu sekarang yang akan mengisinya. Makanya penting bagi para mahasiswa itu untuk belajar baik-baik, belajar sungguh-sungguh, belajar tekun untuk memiliki akhlak yang baik, memiliki kepekaan terhadap sosial, memiliki rasa persaudaraan, rasa ingin saling membangun, itu mesti dipupuk sejak dari sekarang, supaya ketika mahasiswa-mahasiswa sekarang menjadi, katakanlah menjadi direktur perusahaan pertanian, karena kita di perkebunan ya, direktur perkebunan pertanian yang baik, yang amanah, yang bisa memandang orang lain itu sebagai manusia seutuhnya. Kalau ada yang menjadi hakim yang adil dan bijaksana. Kalau ada yang menjadi pemimpin, bupati, gubernur, presiden, itu yang amanah, yang berintegritas, tidak hanya ingin memperkaya diri sendiri. Nah, itu yang mesti dipupuk. Jiwa-jiwa akhlak yang baik itu yang mesti dipupuk sejak sebagai mahasiswa ini. Jangan sampai sedari mahasiswa itu sudah terpapar, sudah terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik, yang untuk memperkaya diri sendiri, ingin menjatuhkan orang lain. Nah, itu yang mesti dihilangkan, yang mesti tidak boleh. Tapi gini Pak, misalnya mahasiswa nih kan, kita mungkin bahas secara umum ya, di suatu lingkungan mahasiswa nih, dia ingin menjalankan 3 perannya tadi. Cuman di dalam lingkungannya sendiri juga itu ada yang menjadi pembatas dia untuk melakukan 3 perannya itu. Itu kira-kira apa yang harus dibuat mahasiswa itu Pak? Ya, mahasiswa ingin menjalankan 3 peranan tersebut, ternyata di lapangan ada faktor-faktor pembatas gitu ya. Faktor pembatas itu ya hanya agama, etika, moral. Jadi selain dari kita tidak melakukan pelanggaran dari sisi agama, tidak ada pelanggaran etika, tidak ada pelanggaran moral, maka menurut saya tidak ada batas-batas lain. Makanya dalam hal melakukan perjuangan yang 3 tadi itu, pergerakan tadi itu, tetap harus mesti pada koridor-koridor yang baik, yang benar. Kalaupun ingin menyampaikan aspirasi ya tentu ada SOP-nya, ada prosedurnya yang mesti dijalani. Jadi selain dari itu saya rasa tidak ada faktor penghambat, tidak ada faktor pembatas dari perjuangan mahasiswa. Selain dari faktor batasan dari agama, tentang boleh atau tidak, etika, bagaimana moralnya, sopan santun. Itu aja. Selain dari itu tidak ada hal yang membatasi. Artinya menjadi mahasiswa jangan beralasan tidak ingin melakukan perjuangan karena ada batasan ini, ada batasan itu. Mahasiswa itu adalah manusia yang paling merdeka. Catat itu. Mahasiswa itu manusia yang paling merdeka. Sebebas-bebasnya manusia adalah mahasiswa. Mahasiswa, karena mungkin ya bisa dikatakan dilindungi undang-undang juga. Karena memang mahasiswa itu sebagai mahasiswa di universitas itu memang sebagai
sarana atau wadah pembelajaran. Ya, benar Pak. Makanya boleh ngapain aja, selagi masih dibatasi yang 3 hal yang saya sebutkan tadi. Berarti misalnya di luar Jadi dari kalau, tujuh itu- sorry Raffi ya, Oke. jadi kalau masih ada mahasiswa yang menganggap dirinya tidak bisa berjuang, tidak bisa melakukan pergerakan karena ini, karena itu, berarti dia belum menjadi mahasiswa seutuhnya, karena dia belum merdeka. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswi. Hidup mahasiswi. Baik Pak, mungkin ini bakal jadi pembahasan terakhir kita ya Pak. Kira-kira menurut pandangan Bapak sendiri, ada nggak tips yang bisa Bapak kasih kepada para mahasiswa untuk bisa menjadi mahasiswa yang kritis gitu Pak? Oke. Jadi setelah kita pahami tentang tugas pokok fungsi yang 3 tadi itu sebagai mahasiswa, tentu kita mesti tahu apa kira-kira langkah-langkah hal-hal yang dapat kita lakukan untuk bisa menjadi mahasiswa yang ideal, mahasiswa yang sesuai dengan filosofi mahasiswa sesungguhnya ya. Tips dari saya, mungkin ini yang mungkin menjadi kendala juga di mahasiswa zaman now ini. Perbanyak literasi, berbanyak baca. Karena dengan banyak membaca, maka kita bakal punya pengetahuan yang banyak juga. Dengan kita punya banyak pengetahuan, maka kita bisa menyampaikan argumen dengan baik dan benar. Dan jadi jangan menjadi mahasiswa yang kadang-kadang mahasiswa itu kan dia fokus kepada pergerakannya saja, fokus kepada suara besarnya saja untuk demo, tapi minim poin, minim substansi yang akan disampaikan. Makanya sebagai mahasiswa itu kita modali dulu diri kita dengan pengetahuan. Bagaimana caranya supaya punya banyak pengetahuan, punya kapasitas yang bagus? Ya harus banyak baca. Apalagi udah saya sampaikan tadi ya, media informasi sekarang semuanya di ujung jari, bisa kita akses. Apa aja bisa ya. Tinggal lagi dalam kita membaca, dalam kita mengambil informasi, kita mesti bisa mencari sumber-sumber yang kredibel, yang memang dia menuliskan atau menyampaikan hal-hal yang bersifat fakta, tidak bersifat hoax atau hasut menghasut. Jadi mahasiswa bergerak dengan fakta, berjuang dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, mungkin selain baca, untuk memperbagus diksi, gaya bahasa perjuangan, juga bisa dengan melakukan forum-forum diskusi. Jadi forum-forum diskusi mungkin menjadi salah satu sarana, contoh juga ya. Jadi mahasiswa itu mesti mengaktifkan sarana-sarana diskusi seperti ini. Jadi ini kan bisa menjadi pembelajaran bagi semuanya. Hari ini mungkin kita bicara mengenai pergerakan mahasiswa, mengenai tupoksi mahasiswa. Di pertemuan podcast yang lain mungkin kita membahas hal-hal yang lain. Utamanya adalah, poinnya adalah perbanyak forum-forum diskusi keilmuan. Ilmu itu luas. Saya saja sampai dengan saat sekarang, saya masih menasbihkan diri saya sebagai pembelajar. Udah S1, udah S2, udah S3 saya, udah jadi dosen saya, tapi sampai dengan saat sekarang saya masih aktif belajar, Raffi. 1 tahun terakhir saya sebenarnya udah belajar berbagai jenis investasi ya. Misalnya di saham, obligasi, reksadana, emas. Saya udah aktif di sana, dan setahun terakhir saya nyemplung langsung di pasar modal di saham. Kemudian saya juga sekarang lagi senang-senangnya main drone. Jadi sebenarnya untuk menjadi pembelajar itu kita tidak dibatasi oleh waktu. Bahkan ada quote, belajarlah sampai ke negeri Cina, belajarlah sampai ke liang lahat. Artinya memang seumur hidup kita ini digunakan sebagai waktu untuk pembelajaran. Jangan berhenti belajar, apalagi sebagai seorang mahasiswa yang memang tugas utamanya adalah belajar. Jangan malas-malasan. Saya lucu juga ya. Saya alhamdulillah walaupun saya jarang berpacaran dulu, saya nggak pernah tuh lupa makan. Ketika saya lapar, saya makan aja. Sampai ini penting banget diingetin pacarnya untuk makan.
ini fenomena mahasiswa zaman sekarang ini kan, sehingga mereka lupa terhadap pergerakannya tadi, karena disibukkan dengan hal-hal yang tidak penting. Bisa jadi itu malah jadi faktor pembatas dia untuk membuat itu. Nah, itu kan sebenarnya faktor pembatas yang dibuat-buat. Itu bukan faktor pembatas, tapi dijadikan Sebagai alasan atau terpembatas tidak. Iya, kemudian ya tadi udah ada 2 tuh ya. Ya. Membaca, memperbanyak ruang diskusi, forum. Kemudian harus belajar untuk lebih peka terhadap fenomena-fenomena sosial. Saya miris ketika anak kampus UNAN tidak ikut memperjuangkan aspirasi dari masyarakat, dari korban kecelakaan yang tadi itu, dengan alasan tidak ada undangan. Lah bro, pergerakan mahasiswa ini nggak butuh undangan, bos. Kita butuhnya kepekaan, kita butuhnya hati nurani. Ini persoalan butuh diperjuangkan, butuh keadilan, bukan butuh undangan. Nah, ini introspeksi juga untuk mahasiswa kampus 3 UNAN ini. Ini bunda tampar ini Pak. Mau demo butuh undangan, ketawa ini. Agak unsur dikit. Tapi memang fakta juga kan, nggak bisa dibilang fakta. Ya. Jadi bahan evaluasi gitu ya, Tapi Pak. kalau saya berbicara, saya hanya mau berbicara fakta. Ya. Saya nggak mau mengeluarkan kata-kata hoax atau hasad menghasut, tidak. Cuman kadang memang ada fakta-fakta yang dia terkesan menyakitkan. Dan itu karena itu fakta, itu suatu kebenaran yang mesti diterima. Tinggal lagi introspeksi. Ya enggak? Kalau mau berubah, mau hijrah, ya introspeksi terhadap fakta yang saya berikan. Nah, jadi kan mungkin kita udah bahas lebar nih Pak tentang latar belakang Bapak, dan juga kita bahas apa-apa aja lah peran-peran mahasiswa dan apa yang harus dilakukan. Mungkin saya rasa itu udah cukup jadi pembahasan kita malam ini. Dan mungkin Udah bosan ya dengar saya ya? Udah bosan dengar saya ngomong ya? ada bosan ya. Ini udah lanjut di 3 jam ini Pak. Jadi mungkin kita langsung ke closing statement. Mungkin ada kata-kata dari Bapak sebagai penutup podcast kita hari ini itu Pak. Closing statement. Begini, saya kan saya statusnya sekarang sebagai dosen ya kan, sebagai tenaga pendidik, dan menurut saya punya beban moral terhadap kesuksesan anak-anak didik saya, terhadap mahasiswa-mahasiswa saya. Makanya saya di lokal selain memberikan materi keilmuan terkait mata kuliah, kadang juga saya selingi dengan ya motivasi-motivasi tentang tujuan hidup gitu ya. Dan ini penting juga, mungkin perlu menjadi pesan saya pada kesempatan kali ini. Sebagai mahasiswa, tolong camkan bahwa kalau kalian memang ingin meraih kesuksesan, artinya kebebasan finansial salah satunya kan. Nah, kalian memang mesti berusaha sungguh-sungguh, berusaha semaksimal mungkin, seserius mungkin. Karena ketika kalian tamat dari kampus ini, kemudian katakanlah membawa ijazah, itu tidak cukup untuk bersaing, untuk menghadapi dunia nyata, dunia pekerjaan. Karena tidak ada perusahaan, tidak ada instansi yang mau mempekerjakan, yang mau menggaji orang yang tidak bisa bekerja, orang yang tidak punya skill, orang yang tidak punya kemampuan. Tajam kali Pak. Kalau misalnya seseorang tidak punya skill, tidak punya kemampuan, tidak punya kapasitas, ya apa pekerjaan yang cocok Layak untuk dia, dia. yang layak untuk dia. Sedangkan sebagai seorang sarjana, menurut saya penting bagi kalian untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, pekerjaan yang memang dalam taraf seorang sarjana, level sarjana. Bukan kalian tamat S1 dari UNAN kemudian menjadi apa? Saya agak takut menyebut profesi karena takut ada yang tersinggung. Artinya poinnya adalah ketika kalian tamat S1 menjadi seorang sarjana, itu kalian harus mendapatkan pekerjaan yang layak, yang sesuai dengan level kalian.
Ya, karena ini direkam, Pi. Kita mesti hati-hati, Bi. Itu poinnya. Nanti saya diserang oleh netizen yang maha benar nanti. Nah, itu artinya ya. Artinya kalian ketika lulus, kalian mesti punya kapasitas benar-benar sebagai S1 sarjana pertanian, membawa bekal untuk bersaing dengan lulusan alumni-alumni lain, untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, kemudian untuk mendapatkan gaji yang juga layak sebagai seorang sarjana. Dan untuk itu tidak bisa diraih dengan hanya tidur-tiduran di kos, tidak bisa diraih hanya dengan ya kuliah pulang, kemudian pacaran, ngedate, sleep call tadi, nongkrong di warung. Karena kesuksesan tidak diciptakan untuk mahasiswa yang malas. Ya, Pak. Kesuksesan tidak diciptakan untuk manusia yang malas. Garis bawah itu. Satu lagi mungkin pesan saya, karena mengapa perlu saya tambahkan, karena ini mungkin memang perlu diingatkan kepada mahasiswa kampus 3 supaya bangkit girohnya, bangkit semangatnya, motivasinya untuk memahami pergerakan mahasiswa. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa, khususnya mahasiswa kampus 3 Unan Damasraya, sadarlah, pahami bahwa tugas Anda sebagai mahasiswa tidak hanya untuk belajar duduk manis di bangku-bangku perkuliahan, tapi Anda menyandang tugas, menyandang tupoksi juga sebagai agent of change, sebagai social control, dan sebagai iron stock. Laksanakan. Kata-kata hari ini. Ya, mungkin sekianlah dari podcast yang kita adakan pada hari ini, dan semoga kita bertemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa.